Shalom teman-teman, balik lagi bersama dengan gue sama Rosen. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang eh yang tadi gue posting. Nah guys, yang menariknya gini. Tadi gue ada posting bicara tentang yang namanya sorry atau maaf. Nah buat teman-teman, mungkin kalian lagi nonton, mungkin atau kalian lagi ngapain kek. Nah, gue harap kalian bisa dengerin. Ya semoga apa yang gue lakukan ini jadi berkat, dampak, dan juga bisa mengingatkan kita tentang hal yang namanya maaf atau sorry. Nah guys, gue pengen infoin ke kalian semua, dan gue pengen ngomong satu hal tentang yang namanya maaf ini. Sering banget kita dengar kata maaf atau sorry, bahkan kita sendiri nih yang pernah melakukannya. Kita suka melakukan kesalahan, atau kita lihat orang berbuat kesalahan sama kita. Waduh, seru dan pastinya menarik. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar yang sangat sederhana aja, yang simple aja, nggak usah terlalu ribet, tapi coba kita ngerti dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya agar kita bisa dibilang ada perubahan dalam diri kita. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Hari ini topik gua dan pembicaraan gue yang sederhana bicara tentang yang namanya sorry atau maaf. Nah, guys, kalau teman-teman lihat postingan saya yang ada di Instastory, boleh di swipe up, itu akan nyambung ke YouTube. YouTube saya ngomongin masalah tentang yang namanya sorry. Dan di situ gue bikin sketsa ya guys, gue bikin sketsa, ada beberapa teman gue yang bantu di situ. Dan yang satu bilang ada yang mungkin santai ngomongnya biasa aja, sorry ya, maaf ya, gue kilaf. Ada yang bilang, kenapa? Lu kok jahat banget sih bro? Habis itu ada yang nggak bisa terima, ada yang mungkin ketika ada orang yang melakukan kesalahan sama kita, bisa jadi kita belum tentu loh terima apa yang dia sudah perbuat. Atau sebaliknya, kita melakukan kesalahan, kita udah say sorry sama orang itu, tapi belum tentu juga orang itu bisa terima kita. Dengan gampangnya kita bilang, sorry ya, maaf ya, nggak sengaja, gua kilaf. Dan dalih yang ini yang sering kita pakai, sorry ya, gua nggak sengaja, gua kilaf. Gimana ya, gue pokoknya minta maaf deh. Nah, yang menariknya begini, kalau kita melakukan kesalahan, ya semua manusia nggak ada yang sempurna guys. Semua manusia tuh nggak ada yang perfect. Semua manusia tuh nggak ada yang nggak pernah berbuat kesalahan atau melakukan kesalahan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita melakukan kesalahan dan kita berbuat kesalahan, kita dengan gampang dan kita mudah ngomong sorry ya, gue khilaf. Nah, ini yang suka kita denger atau kita pakai untuk menjadi pembelaan buat kita, bahwa aduh khilaf, aduh gua gak sengaja ngelakuin ini, aduh dan banyak excuse yang kita lakukan karena apa? Kita bilang kita khilaf. Pertanyaannya gampang. Kalau kalian melakukan kesalahan, ya mungkin ada perkataan yang kurang enak atau kurang menyenangkan buat teman-teman kalian, atau bisa juga mungkin ada tindakan perbuatan kita yang sebenarnya menurut kita biasa aja, tetapi ternyata perbuatan dan tindakan kita itu punya dampak yang kurang baik buat teman kita. Teman kita tersinggung kah? Atau teman kita ngerasa sakit hati kah dengan perbuatan kita? Nah, justru di sini gue pengen bahas. Yang jadi pertanyaannya gampang. Guys, gue mau tanya sama kalian. Ketika kalian bilang kalian melakukan kesalahan, lalu dalih kalian itu terhadap kesalahan yang kalian buat atau kita buat, maaf gue khilaf. Pertanyaannya, ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar apa enggak sih? Pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu nggak sih apa yang kita perbuat itu salah? Coba deh pikir. Coba kita pikir, kita coba renungin, coba kita simak baik-baik. Benar nggak sih? Ketika kita melakukan kesalahan, kita ini nggak sadar. Ketika kita melakukan perbuatan yang mungkin kurang menyenangkan buat orang lain,
atau sesuatu yang mungkin menyakitkan orang lain, kita lakukan tanpa kita sadar. Atau kita melakukan itu, kita tahu, kita sadar. Coba deh, sama-sama kita cerna dan kita renungkan baik-baik. Nah, hari ini gue pengen belajar, dan kita sama-sama belajar. Ternyata kesalahan yang kita buat, entah itu perbuatan yang menyenangkan, atau bukan menyenangkan ya, menyakiti teman kita, atau menyakiti hati Tuhan, atau dosa yang kita lakukan dan dosa yang kita perbuat. Tahu nggak sih, ketika kita melakukan kesalahan itu, keadaan kita tuh sadar. Kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Dan kita juga tahu bahwa itu salah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi sebuah hal yang, kok udah tahu kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Udah tahu itu nggak benar. Udah tahu itu dosa. Udah tahu itu nggak baik. Tapi kenapa dilakukan? Contoh, udah tahu kalau kamu ngomong kasar, itu bisa menyakiti teman kamu, sahabat kamu, atau siapakah orang yang di sekitar kamu yang ketika kamu mengeluarkan ucapan atau kata-kata yang menyakitkan, itu bisa membuat hati mereka terluka, atau membuat hati mereka tuh sepertinya, aduh kok dia begitu ya? Dia kok ngomongnya seperti itu ya? Kita kan sadar ketika kita maki orang, kita fitnah orang, kita marahin orang, kita memperlakukan orang gak baik, kita kan sadar, kita tahu loh, kita sedang melakukan hal itu. Tapi permasalahannya udah tahu kenapa dilakukan. Begitu juga dengan dosa. Kita tahu kalau kelakuan kita ini atau perbuatan kita ini melanggar hukum. Contoh, udah tahu kalau mau naik motor harus pakai helm. Kita udah tahu gitu loh, bahwa kalau nggak pakai helm kita kena tilang. Kalau kita nggak pakai helm akan berbahaya bagi kepala kita kalau kita terjatuh atau kita mungkin terbentur. Yang jadi permasalahannya, udah tahu helm itu harus dipakai, karena kalau nggak dipakai melanggar hukum dan melanggar aturan pemerintah. Tapi kita sadar dong, kita tahu kan, kita nggak pakai helm. Wah, kita di jalanan malah kita kebut-kebutan. Lalu ketemulah dengan Pak Polisi. Ditilang malah galakan kita. Malah ngoceh sama kita. Kita malah ngoceh-ngoceh. Pak Polisinya dimarah-marahin. Nah, itu kan yang disebut dengan kita tahu, tapi kita berdalih, kita bilang kita khilaf. Itu yang pertama. Saya kasih contoh lagi. Hari-hari ini, kita diwajibkan untuk memakai masker ketika kita berpergian keluar rumah untuk menghindari terjadinya terkena virus corona. Cara salah satunya ya menghindar dengan pakai masker. Tapi yang terjadi, kita udah tahu bahwa pemerintah menyarankan dan mewajibkan kita agar kita pakai masker. Yang terjadi faktanya, ketika kita mungkin jalan, ketika kita mungkin pakai kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, kita dengan santai kita nggak usah pakai masker. Turun ke jalanan, ketemu dengan banyak orang, mungkin kita ke pasar kah, atau kita jalan ke suatu tempat yang tempat keramaian, kita sengaja nggak pakai masker. Lalu kita ditegur, kita dinasehati. Udah salah dinasehati, ditegur, tetapi kita lebih galak. Mana peraturannya? Mana coba? Mana kamu disuruh? Waduh. Nah, sadar nggak sih guys? Itu yang terjadi sama diri kita. Kita itu suka melakukan kesalahan. Bahkan kita sering melakukan kesalahan. Udah tahu salah, kita berdalih. Udah tahu salah, kita lebih galak. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar apa sih yang firman Tuhan mau ajarkan buat kita? Apa sih yang Tuhan mau tuh agar kita tuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan menjadi orang yang suka melanggar hukum, bukan menjadi orang yang suka ngelawan pemerintahan, bukan menjadi orang yang suka hidupnya semau-maunya. Nah, hari ini kita belajar dari satu ayat bilang gini di dalam Efesus 5 ayat 15. Ya, saya bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dengar nih.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana saya hidup? Bagaimana kalian hidup? Bagaimana kita hidup? Lalu kalimat berikutnya begini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu apa hubungannya sorry, minta maaf dengan orang bebal sama orang arif? Nah, ini yang saya mau bahas. Dan ini yang kita mau sama-sama belajar. Yang menjadi kenyataan, fakta, realita adalah kita suka melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang sudah kita tahu, kita perbuat itu, kita ulangi lagi, kita perbuat lagi. Jadi kita udah tahu salah, kita lakukan kesalahan itu lagi. Udah tahu salah, kita perbuat kesalahan itu lagi. Dengan berdalih, sorry, maaf, saya khilaf. Tapi kok itu lagi dilakukan? Kesalahan itu lagi. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa firman Tuhan bilang kalau kita sudah tahu salah, lalu kita terus melakukan kesalahan, kita buat lagi, kita perbuat lagi. Tuhan bilang kita sama seperti orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang dikasih tahu, itu salah, itu nggak bener. Oke, setelah dikasih tahu, dinasehati, dia bilang sorry. Oke deh, saya salah, saya minta maaf. Ketika sudah dia bilang maaf, sorry, seharusnya yang dia lakukan tidak mengulangi kesalahan hal yang sama. Ngerti ya? Kalau kita masih melakukan kesalahan yang sama, lalu kita terus bilang sorry, maaf, lakukan lagi kesalahan yang sama, kita bilang sorry, maaf. Firman Tuhan bilang bahwa kita seperti orang bebal. Bisa dibilang kita nih auban, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin, dan hidup semau-mau kita. Yang menjadi pertanyaan, kalau kamu hidup semau-mau kamu, nggak ada aturan, nggak mau berubah seperti orang bebal, lalu ketika kamu ketemu masalah, ketika kamu ketemu persoalan, ketika kamu mendapati hal yang mungkin buntu, lalu kamu bilang sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, kamu cari Tuhan, dan kamu bilang, Tuhan tolong saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya sepertinya nggak bisa Tuhan ngelakuin ini. Kenapa Tuhan nggak tolong saya ketika saya mau ngambil keputusan, atau ketika saya mau mengambil sesuatu tindakan yang saya mau ambil. Nah, terkadang itu suka terjadi dalam kehidupan kita. Sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin, tapi kita bebal. Itu yang menjadi permasalahan kita. Dan firman Tuhan bilang sama kita hari ini, guys, jangan kita seperti orang yang bebal. Tuhan menciptakan kita, memberikan kita akal budi, memberikan kita agar kita bisa memiliki pengetahuan, supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, orang yang menjadi orang yang kalau dibilangin tuh bisa, kalau dibilangin tuh ngerti, kalau dibilangin tuh paham. Kita coba deh perhatikan. Kadang-kadang di sekitar kita, sekeliling kita ada loh orang yang seperti itu. Mungkin teman kita, sahabat kita, mungkin keluarga kita, siapapun itu, udah dibilangin, jangan. Udah dinasehatin, jangan ngulangin lagi kesalahan yang sama. Tetap diulang lagi, diperbuat itu lagi. Dan itu sama seperti orang yang bebal. Nah, kalimat berikutnya bilang begini. Tetapi seperti orang arif. Kalau saya baca sebelumnya bilang begini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu seperti apa sih? Ketika saya membaca sebuah artikel, orang arif itu ternyata orang yang mau belajar, orang yang mau semakin lebih bijak lagi, itu orang arif. Orang yang mau bertambah pengetahuannya, nggak menjadi seperti orang yang bodoh, yang kalau dikasih tahu sepertinya nggak bisa, dikasih tahu sepertinya ngeyel, dikasih tahu sepertinya nggak mau denger. Nah, itu sama seperti orang bebal. Tapi saya mencatat bahwa kita harus menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang mau belajar,
Orang yang tahu dan mau semakin lebih bijak lagi hidupnya. Udah begitu gak cuman itu aja. Pengetahuannya semakin bertambah dan menjadi orang yang rendah hati. Wow, keren ya. Menjadi pertanyaan gitu buat kita semua. Apa yang kita pilih? Apakah kita mau terus melakukan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga kita disebut dengan orang yang bebal? Atau kita tahu kesalahan yang kita perbuat, kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita tahu itu nggak benar. Lalu kita sadar, dan kita mau berubah, dan kita mau terus lebih belajar lagi, dan kita mau jadi hidup yang lebih bijaksana lagi. Dan yang paling penting, punya kerendahan hati. Nah, guys, saya bahas ini karena ini sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak mau dibilang kita bebal, tapi kenyataannya kita seperti orang bebal. Ngeyel, dibilangin lebih galak, dikasih tahu malah marah, padahal itu salah. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang seperti tadi saya bilang. Artinya apa sih ini? Kalau dihubungkan dengan Efesus ini, artinya semua itu merupakan pilihan. Kita diberikan akal budi, kita diberikan supaya kita bisa mengerti dan kita bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Oleh sebab itu, Efesus bilang, sekali lagi saya bilang, Efesus 5 ayat 15 bilang gini, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, kita hidup, saya hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, menarik banget kan guys? Pembelajarannya sederhana, pembelajarannya sangat gampang, simple. Semua itu merupakan pilihan. Apa yang kita pilih? Mau menjadi terus orang yang bebal? Atau kita mau merubah hidup kita menjadi orang yang arif? Orang yang mau belajar terus, orang yang mau berubah, memiliki kerendahan hati, dan menjadi lebih baik lagi dalam setiap kehidupan kita. Guys, kalau gue bilang sih gampang-gampang susah ya. Artinya kadang-kadang kita berdalih bilang, aduh gak bisa, emang gue dari sananya udah begini. Emang gue udah kebiasaan gue, habit gue bisa begini. Begini, gak bisa dirubah. Memang dari sananya gue begitu dan gak bisa bakal berubah. Gue jadi orang yang seperti ini. Ya udah, mau enggak, mau terima, enggak. Kalau kamu bilang seperti gitu, saya ambil contoh. Kamu tahu, macan, harimau, mungkin ya, anjing, ya kan? Anjing aja dilatih, dinasehatin, bisa berubah, bisa jadi pinter, bisa jadi lebih baik. Masa kita kalah? Yang punya akal budi, yang diciptakan Tuhan sempurna, lalu kita sekonyong-konyong seperti orang yang tidak memiliki akal budi. Orang yang bebal, orang yang susah dinasehatin, susah dibilangin, selalu punya argumen, selalu ngebantah, selalu bilang gak bisa, ini udah gua udah kebentuk begini. Nah, coba deh kita pikir. Kalau kita seperti itu, seperti orang yang bebal, loh, binatang aja diajarin ngerti kok. Binatang aja diajarin bisa pinter kok. Kok kamu dikasih akal budi, diciptakan Tuhan itu seturut dan serupa, punya karakter Kristus, tapi kamu bebal ya. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu bilang, ya udah, aku kan dari sananya udah begini, aku nggak bisa berubah, aku udah pokoknya begini aja, mau terima, nggak mau terima syukur. Kalau kayak gitu terus, ya nggak bakal laku-laku, makanya jadi jomblo terus. Oleh sebab itu, ketika kamu hari ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, yuk kita coba sama-sama berubah. Oh iya ya, kesalahan yang gue lakuin itu aja. Padahal gue tahu itu salah. Padahal gue tahu itu nggak benar. Yuk,
kita berubah yuk. Yuk, kita ngerti lagi yuk bahwa saya nggak boleh jadi orang yang bebal. Saya nggak boleh jadi orang yang bodoh. Saya harus berubah. Karakter saya berubah. Hidup menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Dan sudah gitu punya kerendahan hati. Kalau kamu mau berubah, pasti bisa. Semua itu merupakan pilihan. Mau belajar, mau jadi orang yang bijak, dan jangan lupa harus berubah. Guys, gue ngomong gak bakal lama. Paling lama gue ngomong 30 menit. Gue cuma pengen kasih tahu, pilihan itu ada di tangan kita. Jangan kamu menyalahkan keadaan, jangan kamu menyalahkan situasi, dan kamu jangan juga menyalahkan kondisi. Ya Pak, habis kondisi saya seperti ini, habis keadaan saya seperti ini, mau gimana dong? Saya udah gak bisa lagi. Orang yang seperti itu, menurut saya kamu gak bakal menjadi orang yang maju, orang yang berkembang, orang yang bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Belum apa-apa aja udah pasrah. Udah dikasih tahu kan, jangan jadi orang bebal. Ya kamu pasrah. Udah gitu, ya udahlah, terima aja nasib, jalanin aja. Mau jalan kemana? Nah, hari ini yuk kita sama-sama belajar. Mau jadi orang yang bebal atau mau jadi orang yang arif. Jangan suka berdalih kalau sudah melakukan kesalahan. Maaf, saya khilaf. Maaf, saya nggak sengaja. Tapi begitu lagi, begitu lagi. Nah guys, apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi berkat, menjadi rema buat kita semua. Dan yang pastinya mengingatkan kita bahwa hidup ini pilihan apa yang kita mau pilih. Mau jadi orang lebih baik lagi atau tidak. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live saya hari ini. Semoga kita sama-sama dapat sesuatu dari pembicaraan malam hari ini dan renungan hari ini, agar kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi jangan sering-sering tuh bikin kesalahan. Oke? God bless.